Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis dua rata-rata. Pada pengujian hipotesis dua rata-rata ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama uji dua rata-rata sampel bebas besar di mana N lebih dari 30, dan yang kedua uji dua rata-rata sampel bebas kecil di mana N-nya kurang dari 30, dan yang ketiga uji dua rata-rata sampel berpasangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu uji dua rata-rata sampel bebas besar dengan N lebih dari 30. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya akan dimulai dari langkah pertama hingga langkah kelima, di mana langkah pertama itu yaitu memformulasikan H0 dan H1. Langkah kedua menentukan nilai alfa dengan nilai tabel Z. Jadi, untuk sampel besar kita akan menggunakan nilai tabel Z. Dan yang ketiga, yaitu menentukan kriteria pengujian atau daerah penerimaan ataukah penolakan H0. Yang keempat, menghitung statistika uji, karena tadi kita menggunakan tabel Z juga, maka di sini yang akan kita hitung adalah Z hitungnya. Nah, yang kelima, menarik kesimpulan dengan membandingkan antara langkah ketiga dengan langkah keempat. Dan selanjutnya juga tidak lupa dengan interpretasi hasilnya. Berikut merupakan contoh soal dari uji dua rata-rata sampel bebas besar dengan N-nya lebih dari 30. Di sini pada soal terdapat seorang peneliti menyatakan bahwa ada perbedaan antara rata-rata kelembapan suatu zat tertentu dengan menggunakan cara A dan juga cara B. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan pengukuran dengan cara A sebanyak 50 kali, ternyata rata-rata kelembapannya 60,2 dan simpangan bakunya sebesar 24,7. Cara B dilakukan 60 kali, ternyata rata-rata kelembapannya 70,4 dan simpangan bakunya 37,2. Ujilah kebenaran pernyataan peneliti tersebut. Di sini, untuk langkah-langkah pengujian hipotesisnya, yang pertama yaitu memformulasikan H0 dan juga H1. Seorang peneliti menyatakan bahwa adanya perbedaan antara rata-rata kelembapan suatu zat tertentu dengan menggunakan cara A dan cara B. Yang perlu kita garis bawahi adalah warna yang berbeda, yaitu warna merah di sini adanya perbedaan. Nah, untuk A, H0 mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kata peneliti. Mu1 merupakan rata-rata kelembapan suatu zat dengan cara A, dan mu2 merupakan rata-rata kelembapan suatu zat dengan cara B. Langkah yang kedua, setelah kita melakukan memformulasikan H0 dan H1, kita akan menentukan nilai alfa yang diinginkan. Untuk alfanya di sini tertera bahwa 5% atau 0,05. Selanjutnya, penyelesaian lanjutannya untuk yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Jadi di sini H0 diterima jika Z hitung, kita bisa baca dari tengah atau dari samping sini. Jika dari tengah, Z hitung lebih besar sama dengan minus Z1 minus alfa per 2, atau Z hitung lebih kecil sama dengan Z1 minus alfa per 2. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z1 minus alfa per 2 atau Z hitung lebih kecil dari minus Z1 minus alfa per 2. Persamaan di atas ini kita ubah menjadi H0 diterima jika minus Z1 minus 0,05. Jadi 0,05 ini diperoleh dari alfa tadi di langkah kedua, dibagi dengan 2, kurang dari sama dengan Z hitung, kurang dari sama dengan Z1 minus alfa 0,05 per 2. Hal 0 juga sama, dimasukkan alfanya sebesar 0,05. Selanjutnya,
yaitu H0 diterima jika minus Z 0,475 kurang dari sama dengan Z hitung kurang dari sama dengan Z 0,475. Jadi 1 minus 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,475. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z 0,475 atau Z hitung kurang dari minus Z 0,475. Nah, ini merupakan gambar dari tabel Z. Tadi kan 0,475. 0,475 di sini jika dilihat dari samping terletak pada 1,9 dan jika dilihat dari atas akan terletak pada 0,06. Jadi 0,4750 di tabel Z terletak pada 1,96. Selanjutnya di sini H0 diterima jika minus 1,96 kurang dari sama dengan Z hitung kurang dari sama dengan 1,96 dan H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari 1,96 atau Z hitungnya kurang dari minus 1,96. Ini merupakan gambar kurvanya. Di sebelah kiri minus 1,96 merupakan penolakan H0 dan di sebelah kanan merupakan 1,96 penolakan H0 dan di tengah merupakan penerimaan H0. H0 diterima atau H1 ditolak jika minus 1,96 kurang dari sama dengan Z hitung kurang dari sama dengan 1,96. Pernyataan di bawah ini mirip sama dengan pernyataan yang di atas. Langkah keempat, kita akan melakukan perhitungan statistika uji, di mana dengan rumus Z hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar dari standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 plus standar deviasi 2 pangkat 2 per 2. Sama dengan X bar 1-nya tadi sebesar 60,2 dan X bar 2-nya sebesar 70,4 per akar dari 24,7 pangkat 2 per 50 plus 37,2 pangkat 2 per 60. Maka Z hitungnya diperoleh hasil sebesar minus 1,615. Setelah itu kita lihat di gambar kurva tadi yang telah kita buat terkait jawaban Z hitung berada di lebih dari minus 1,96 dan kurang dari 1,96. Berarti berada di penerimaan H0. Setelah kita mengetahui melalui gambar dan juga melalui Z hitung, maka kita masuk ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima karena minus 1,96 kurang dari sama dengan Z hitung kurang dari sama dengan 1,96. Interpretasinya, H0 μ1 sama dengan μ2. Jadi rata-rata kelembapan zat dengan cara A sama dengan cara B. Kata peneliti terbukti tidak benar. Tadi merupakan contoh dari uji pengujian hipotesis rata-rata, dua rata-rata sampel besar. Selanjutnya, kita akan membahas uji dua rata-rata sampel bebas tetapi yang kecil, di mana N-nya di sini kurang dari sama dengan 30. Untuk langkah-langkah pengujiannya sama seperti langkah-langkah pengujian sampel bebas besar, tetapi yang membedakan di bagian ketiga. Jadi, di bagian kedua. Jadi mulai dari bagian kedua, menentukan nilai alfa, jika tadi pada sampel bebas besar menggunakan tabel Z, di sini kita akan menggunakan tabel T. Karena N-nya kurang dari sama dengan 30. Dan juga pada pengujian pada keempat menentukan kriteria pengujian, di sini juga ada DF, di mana DF ini dari N1 plus N2 minus 2. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas di contoh soal. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu latihan soal lain atau aplikasi dari uji hipotesis dua rata-rata sampel kecil di mana N kurang dari sama dengan 30. Soalnya, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran. Sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan metode terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan materi yang sama.
Kelas pertama menggunakan metode biasa mencapai nilai rata-rata 80 dengan varians 16, dan kelas kedua menggunakan metode terprogram, nilai rata-ratanya 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis, apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dari kedua metode pelatihan teknik pemasaran tersebut, dan juga di sini diketahui gunakan taraf nyata sebesar 10%. Yang akan kita uji yaitu apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata. Jadi, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita pertama-tama akan menulis terlebih dahulu apa-apa yang telah diketahui, di mana N1-nya yaitu ada 12 dan N2-nya sebesar 10. X bar 1-nya sebesar 80 dan X bar 2-nya sebesar 75. Yang menjadi perbedaan di sini, di simpangan baku 1 itu belum diketahui, tetapi yang diketahui hanya varians. Nah, dari varians ini kita akan mencari simpangan baku 1. Sedangkan yang simpangan baku 2 telah tertera sebesar 4,5. Jadi dari varians 16, maka akar 16 sama dengan 4. Simpangan baku 1 sebesar 4. Selanjutnya, setelah kita menulis apa-apa yang diketahui, kita akan menulis tata cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan soal tersebut. Langkah pertama yaitu memformulasikan H0 dan juga H1. Di sini, H0 di mana mu1 sama dengan mu2. Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata dari metode biasa dan juga metode terprogram. Sedangkan yang H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, di mana terdapat perbedaan nilai rata-rata dari metode biasa dan metode terprogram. Langkah kedua yaitu menentukan level of signifikannya. Jadi di sini alfanya yaitu 10% sebesar 0,1. Setelah langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Di sini langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Jadi H0 diterima ketika min T alfa per 2 N1 plus N2 minus 2, jadi N1 plus N2 minus 2 ini merupakan DF-nya. Kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T alfa per 2 DF. Sedangkan H0 ditolak jika T hitung kurang dari minus T alfa per 2 DF atau T hitung lebih dari T alfa per 2 DF. Nah, H0 diterima minus T, alfanya tadi kan 10%, jadi 0,1 dibagi 2 sebesar 0,05. Dan 12 ditambah 10 dikurangi 2 menjadi kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T 0,1 per 2, 12 plus 10 minus 2. Di sini kita langsung ke sini. Minus T 0,05, DF-nya 20, di sini 0,05. Kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T 0,05, 20. Nah, setelah mengetahui ini, kita akan melihat di tabel T, di mana pada tabel T, kita akan lihat 0,05 itu di atas terlebih dahulu, sedangkan untuk DF yang 20 ada di sebelah samping. Nah, di sini untuk DF20 dan juga T-nya 0,05, maka sebesar 1,725. Di sini, 1,725. Setelah kita melihat tabel T, maka akan ditemukan sebesar H0 diterima minus 1,725 kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan 1,725. Dan H0 ditolak, T hitung kurang dari minus 1,725 atau T hitung lebih dari 1,725. Setelah langkah ketiga selesai, kita akan lanjut ke langkah keempat, di mana langkah keempat yaitu menentukan nilai T hitung. Di sini rumusnya agar lebih jelas. T hitung X bar 1 minus X bar 2 per akar dari N1 min 1 S1 pangkat 2 plus N2 minus 1 S2 pangkat 2 per N1 plus N2 minus 2 kalikan 1 per N1 plus 1 per N2.
Ini semua akan diakarkan. Di sini T sama dengan 80 dikurangi 75 per akar dari 12 minus 1 kali 4 pangkat 2 plus 10 minus 1 kali 4,5 pangkat 2 per 12 plus 10 minus 2 dikalikan 1 per 12 plus 1 per 10. Jadi ini sama kayak DF tadi, yang 12 plus 10 minus 2. Hasil dari T hitungnya sebesar 2,759. Setelah kita menemukan T hitung, maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, di mana akan ditarik kesimpulan. Jadi dari apa yang telah kita kerjakan tadi, dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak. T hitungnya lebih besar dari T tabel, karena 2,759 lebih besar dari 1,725. Interpretasinya, pernyataan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata dari metode biasa dan metode terprogram dapat dibenarkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji dua rata-rata sampel berpasangan. Pada uji dua rata-rata sampel berpasangan ini, langkah-langkah pengujiannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini tapi juga sama seperti sampel kecil di mana N kurang dari sama dengan 30 karena kita akan menggunakan tabel T. Mulai dari memformulasikan H0 dan H1, menentukan nilai alfa dengan tabel T, menentukan kriteria pengujian, hingga yang keempat menghitung statistika uji, dan juga yang kelima menarik kesimpulan. Di sini juga yang membedakan ketika kita melakukan atau menghitung statistika uji. Karena di sini kita akan membahas terkait D-bar, bukan seperti yang di sampel kecil atau sampel besar tadi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh soal atau aplikasi. Selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pembahasan atau kita akan melakukan pengerjaan pada contoh soal atau pengaplikasian dari sampel berpasangan. Nah, di sini contoh soalnya, menurut teori ilmu material bahwa baja akan memuai pada suhu yang tinggi. Artinya, ketebalan suatu pelat baja pada suhu tinggi akan lebih kecil dibandingkan pada suhu rendah. Berikut adalah sampel data ketebalan 7 buah pelat baja yang diukur dalam dua suhu yang berbeda, yaitu suhu rendah dan juga suhu tinggi. Ujilah apakah teori tersebut benar. Di sini kita dapat ketahui bahwa N-nya itu 7, karena di sini ada 7 pelat baja. Di sini juga ada suhu rendah dan juga suhu tinggi. Kita kerjakan, kita akan melakukan penyelesaian dari soal tersebut, mulai dari langkah pertama, yaitu memformulasikan H0 dan H1, di mana ketebalan suatu pelat baja pada suhu tinggi akan lebih kecil dibandingkan pada suhu rendah. Untuk itu, nanti sebelum kita masuk ke langkah pertama, kita bisa memperhitungkan terlebih dahulu apa-apa yang kita butuhkan untuk di T hitung nanti, menggunakan Excel atau menggunakan alternatif lain. Di sini, saya menggunakan Excel dengan tabel yang ada di samping kiri, di mana suhu rendah, suhu tinggi, dan di sini DI. DI diperoleh dari suhu rendah yaitu 58 dikurangi suhu tinggi yaitu 54. Hasilnya adalah 4. Mulai dari plat baja yang pertama sampai plat baja yang terakhir sama, yaitu suhu rendah dikurangi suhu tinggi. Setelah itu, di sini ada DI min D bar dipangkatkan 2. Jadi DI-nya kan udah ketahuan satu per satu, D bar-nya di sini sudah ketahuan di rata-rata sebesar 4,429. Dapat dari mana? Dapat dari total DI dibagi 7 banyaknya atau N-nya sebesar 4,429. Setelah kita melakukan perhitungan satu per satu, maka dapat diketahui totalnya sebesar 11,714. Setelah itu, di sini kita melihat lagi untuk langkah pertama, di mana H0 μ1 kurang dari sama dengan μ2, di mana suhu tinggi lebih tebal dibandingkan pada suhu rendah. Sedangkan H0 μ1 lebih dari μ2, di mana suhu tinggi lebih tipis dibandingkan pada suhu rendah.
Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan nilai alfa atau nilai t-tabel. Jadi t-tabelnya kan di sini 0,05 atau 5%. Dan di sini 6, 6 ini diperoleh df-nya dari n-1. N-nya kan 7, jadi 7 dikurangi 1 sebesar 6. Hasilnya adalah 1,943, sama seperti tadi caranya kita lihat di tabel T. Selanjutnya, untuk yang ketiga, menentukan kriteria pengujian atau daerah penerimaan ataukah penolakan H0. Di sini dapat kita ketahui bahwa H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan 1,943 atau H0 ditolak jika T hitung lebih dari 1,943. Untuk di Excel juga nanti kita bisa cari mengenai SD atau simpangan baku. Jadi simpangan bakunya diperoleh dari akar DI min D bar kuadrat kemudian per N-1. Diperolehnya 1,397. Nih, 1,97 itu merupakan SD-nya. Langkah keempat yaitu menghitung statistika uji. Nah, T hitung sama dengan D bar per SD per akar N. Nah, tadi sudah kita cari mengenai D barnya berapa, SD-nya berapa, dan akar N-nya itu berapa. Nah, jadi D barnya kan sebesar 4,429, sedangkan SD-nya 1,397 per akar N, berarti akar 7. Maka diperoleh T hitung sebesar 8,386 atau bisa dibulatkan sebesar 8,39. Setelah kita mengetahui sampai dengan T hitung, maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan, di mana H0 ini ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel. 8,386 lebih besar dari 1,943. Maka interpretasinya, pernyataan bahwa plat baja dengan suhu tinggi lebih tipis dibandingkan pada suhu rendah adalah benar. Baik, kita telah membahas beberapa latihan soal dan juga beberapa teori mengenai pengujian hipotesis dua rata-rata mulai dari sampel besar di mana N-nya lebih dari 30 dan sampel kecil di mana N kurang dari sama dengan 30 dan yang terakhir yaitu sampel berpasangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.